Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang yang pertama, hak atas kekayaan intelektual atau haki. Yang kedua, saya akan bahaskan tentang hukum kepemilikan. Pertama, tentang hak atas kekayaan intelektual atau haki. Haki adalah hak kebendaan atau hak imaterial yang berupa dari hasil olah daya pikir manusia, kemudian diproyeksikan dalam suatu produk yang berguna bagi manusia. Unsur-unsur haki ada tiga. Yang pertama itu hak, yang kedua kekayaan, yang ketiga lahir dari intelektual manusia. Makna haki yaitu hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yang berupa temuan atau kreasi ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra. Inti haki yaitu untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual manusia tanpa gangguan dari pihak lain. Objek haki yaitu berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan daya pikir intelektual manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum. Ruang lingkup haki ada dua. Pertama, hak cipta. Hak cipta itu berupa ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan. Yang kedua itu hak kekayaan industri, itu berupa hak paten, hak merek, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, hak rasio dagang, dan varietas tanaman. Alasan kenapa perlu perlindungan haki? Yang pertama, karena maraknya pembajakan dan pemalsuan barang-barang yang dilindungi haki. Yang kedua, adanya perkembangan inventor atau penemuan teknologi tinggi yang dapat digunakan oleh penemu untuk penemuan barang dan jasa dalam skala internasional. Tujuan perlindungan haki yaitu memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan intelektual dengan penemu atau pencipta, pemegang atau pemakai yang mempergunakan hak kekayaan intelektual tersebut. Pengaturan haki itu yang pertama itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang hak paten. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang hak merek. Yang ketiga itu tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Yang keempat itu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang kelima itu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Yang keenam itu tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang ketujuh itu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang varietas tanaman. Yang ke-8 itu tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang tata letak sirkuit terpadu. Yang ke-9 itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang tidak sehat. Pokok-pokok pikiran dalam haki yang pertama itu merupakan hak asasi, yang kedua itu keseimbangan antara yang si berhak dan masyarakat, yang ketiga itu teritorialitas, yang keempat itu diberikan atas dasar kemampuan atau kemampuan, yang kelima itu originalitas atau kebaruan dan keindahan, yang ketujuh hak milik, yang ke-8 eksklusif, yang ke-9 itu pada tujuan masyarakat persaingan sehat, yang ke-10 itu sistem pembuktian terbalik, yang ke-11 itu dapat dikatakan. Kalau perlindungan hak, pertama hak cipta itu 20 tahun, yang kedua itu hak paten 10 sampai 20 tahun, kalau yang ketiga itu hak merek itu 10 tahun, yang keempat itu desain industri itu 10 tahun, yang kelima itu tentang rahasia dagang itu tidak terbatas, yang keenam varietas tanaman itu 20 sampai 25 tahun. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang hukum kepemilikan. Kepemilikan itu berarti bangkrut. Yang pertama itu fungsi lembaga kepemilikan itu sebagai memberi jaminan kepada krediturnya bahwa debitur tidak akan berbuat curang atau
pertama itu azas keseimbangan, yang kedua itu azas kelangsungan usaha, yang ketiga itu azas keadilan, yang keempat itu azas integrasi. Syarat-syarat permohonan pilot itu dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan itu bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur yang tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pilot dengan putusan pengadilan baik atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Macam-macam kreditur itu ada tiga. Yang pertama itu kreditur konkuren, yang kedua itu kredit preferen, yang keempat itu kreditur separatis. Jaminan kebendaan, yang pertama itu hipotek, yang kedua gadai, yang ketiga hak tanggungan, yang keempat itu fidusia. Syarat permohonan pilot itu pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, yaitu adanya debitur. Debitur yaitu dapat mengajukan permohonan pernyataan pilot atas dirinya sendiri jika dia sudah terikat oleh perkawinan, maka harus ada surat ajuan dari suami atau istri. Yang kedua itu seorang kreditur atau lebih kreditur yang dapat mengajukan permohonan pilot terhadap debiturnya adalah kreditur konkuren atau preferen atau separatis. Yang ketiga itu jaksaan. Jaksaan dapat mengajukan permohonan pilot demi kepentingan umum. Maksud kepentingan umum itu kepentingan bangsa dan negara atau masyarakat. Misalnya debitur itu melarikan diri. Yang keempat itu Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat mengajukan kepailitan oleh BI berdasarkan penilaian kondisi keuangan perbankan